Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, M. Firman Wahyudi. NIM saya 0304042055. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang Israiliyat. Maaf, di sini lagi hujan. Mungkin ada suara-suara yang mengganggu dalam penjelasan dalam video ini kali ini. Nah, langsung saja pengertian Israiliyat bahasa dalam bahasa Ibrani atau bisa disebut Hebrau. Isra berarti hamba dan il berarti Allah. Kata Syara'iliyat secara etimologi merupakan kata jamak dari kata Israiliyah yang dinisbahkan kepada Bani Israel yang merupakan anak-anak Nabi Yakub dan keturunan seterusnya melalui dari zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara terminologi ada beberapa pandangan ulama tentang Israiliyat, diantaranya dalam buku Mabahits fi Ulum Al-Quran. Israiliyat adalah berita-berita yang dibawa oleh ahli kitab yang masuk Islam yang berhubungan dengan kisah-kisah para nabi dan umat terdahulunya. Dalam buku Mazhibut Tafsir Al-Islami, Israiliyat adalah pengetahuan tentang Al-Quran yang bersumber dari Yahudi dan Nasrani yang menjadi ajaran Al-Quran sejalan dengan apa yang ada dalam kedua kitab tersebut. Menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhari, Israiliyat adalah cerita-cerita yang banyak dibawakan oleh orang-orang Yahudi yang telah masuk Islam. Sedangkan Israiliyat menurut Az-Zahabi adalah pengaruh-pengaruh kebudayaan Yahudi terhadap penafsiran Al-Quran. Dan yang lebih luas dari itu, Israiliyat merupakan pengaruh kebudayaan Yahudi dan Nasrani terhadap tafsir. Langsung saja selanjutnya asal-usul Israiliyat. Di sini masuknya kisah Israiliyat berkaitan erat dengan masyarakat Arab jahiliyah. Pihak yang sangat berperan besar dalam hal ini adalah para ahli kitab yang sebagian besar terdiri dari kaum Yahudi yang bermigrasi ke Jazirah Arab pada tahun 70 Masehi. Perjalanan dagang yang dilakukan bangsa Arab pra-Islam itu pun juga membuat komunikasi yang terjalin antara mereka semakin intensif bahkan sampai Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Di periode inilah berkemungkinan berkembangnya bibit Israiliyat dengan dilatar belakangi oleh kontak langsung kaum muslimin dengan orang Yahudi ahli kitab, dan dari kalangan pimpinan Yahudi sendiri yang masuk Islam dikasih bakal masuknya Israiliyat ditandai dengan adanya majelis pengajian kitab-kitab agama yang dilakukan oleh pendeta Yahudi yang selanjutnya disebut dengan Midras. Nah, menurut Ahmad Khalil, sebagian telah dikutip oleh Utsman yang pertama kali memprediksi penyebaran kisah Israiliyat ini adalah penguasa Bani Umayyah agar umat Islam pada waktu itu terfokus pada kisah dalam Al-Quran dan melupakan masalah yang berkaitan dengan khalifah. Penyebaran Israiliyat ini juga semakin merajalela pada masa tabi'in. Penyebaran adalah banyaknya Alkitab yang masuk Islam dan keinginan dari orang-orang Muslim untuk mengetahui kisah-kisah mengenai kaum Yahudi dan kaum Nasrani yang di dalam Al-Quran hanya dijelaskan secara global. Ketika mengikuti madras, para sahabat tidak bertanya kepada ahli kitab mengenai persoalan hukum dan akidah. Mereka juga tidak bertanya tentang perkataan yang berkekuatan hukum tetap melalui hadis Rasulullah SAW. Dalam menerima kisah-kisah Israiliyat ini, para sahabat sangat selektif. Mereka membandingkan dengan Al-Quran dan hadis. Jika bertentangan dengan keduanya, mereka akan langsung menolak. Kehati-hatian para sahabat ini dikarenakan sabda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya itu pengaruh Israiliyat dalam tafsir Al-Quran. Pada saat Rasulullah SAW
masih hidup, itu kisah Israiliyat tidak banyak berkembang dalam penafsiran Al-Quran. Sebab beliaulah satu-satunya penjelas atau mubayyin berbagai masalah yang berkaitan dengan Al-Quran. Para sahabat itu bisa bertanya langsung kepada beliau perihal isi dan maksud Al-Quran. Meskipun demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak melarang pada umat Islam untuk menerima atau menyebarkan informasi dari Bani Israel, sebagaimana dua sabda beliau berikut. Janganlah kalian mempercayai ahli kitab dan jangan pula mendustakannya, dan katakanlah kami beriman kepada Allah dan kitab yang diturunkan kepada kami. Hadis riwayat Bukhari. Yang selanjutnya, sampaikanlah dariku wahai satu ayat, dan sampaikanlah dari Bani Israel, dan itu tidak suatu dosa. Barang siapa mendustakan aku dengan sengaja, sebaiknya ia mengambil tempat duduknya dari api neraka. Itu termasuk dari hadis riwayat Bukhari juga. Maksudnya maksud hadis tersebut itu tadi, ceritakanlah dari Bani Israel suatu yang tidak kamu ketahui kedustaannya. Sedangkan hadis pertama diterapkan pada hal-hal yang diceritakan ahli kitab itu mungkin benar mungkin juga dusta. Jadi tidak ada pertentangan antara kedua hadis tersebut. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak seorang pun berhak menjadi penjelas atau mubayyin wahyu Allah. Oleh karena itu, para sahabat kemudian melakukan i'tijad sendiri dengan sangat hati-hati menanyakannya kepada ahli kitab. Manakala mereka menyumpai masalah-masalah seperti kisah para nabi atau umat terdahulu, karena seringkali ada persamaan antara Al-Quran, Taurat dan Injil, walau Al-Quran sering bicara dengan sangat ringkas. Selanjutnya itu tentang contoh-contoh Israiliyat. Di dalam Al-Quran memang tidak terdapat kata Israiliyat, namun didapati kata Bani Israel yang disebutkan tertulang pada 49 ayat. Kata ahli kitab terdapat pada 31 ayat. Kata Yahudi terulang sebanyak 6 kali, dan dengan kata Yahudian terdapat satu ayat, yaitu pada surat Al-Imran. Kata Nasrani terulang sebanyak 14 kali, khususnya pada surat Al-Baqarah dan Al-Maidah. Kata Bani Israel yang dinisbahkan kepada Yahudi diantaranya itu artinya telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam, yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 78. Selanjutnya itu kata Nasrani sebagaimana terdapat pada surat Al-Maidah berikut. Katakanlah hai ahli kitab, kamu tidak pandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu, Muhammad, dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih terhadap orang-orang yang kafir itu. Al-Quran surat Al-Maidah. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai Israiliyat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila penjelasannya kurang jelas atau ada kesalahan penjelasan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.